Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimana dengan nomor NIM 1124 10495. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan trading, yaitu PT Tembana Persada Jaya. Adapun sebelum saya menjelaskan perusahaan tersebut, saya akan menjelaskan mengenai perusahaan trading. Perusahaan trading adalah jenis perusahaan yang berfokus pada kegiatan jual beli produk atau komoditas dari produsen atau supplier kepada konsumen atau pelanggan. Perusahaan trading bertindak sebagai perantara dalam proses distribusi dan memperoleh keuntungan dengan menjual berbagai barang-barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli mereka. Dalam hal ini, perusahaan trading tidak terlibat dalam produksi barang, melainkan mereka berfokus pada aspek penjualan dan distribusi. Adapun kegiatannya dalam perusahaan trading adalah yang pertama, pembelian produk. Perusahaan trading adalah perusahaan yang membeli produk dari konsumen dalam jumlah besar. Mereka dapat memperoleh produk dan harga yang lebih rendah karena mereka melakukan pembelian dalam skala yang besar. Yang kedua adalah penjualan dan distribusi. Setelah pembelian produk, perusahaan trading menjual kepada konsumen mereka. Mereka dapat menjual produk melalui berbagai saluran seperti toko fisik, e-commerce, atau bahkan melalui agen-agen distribusi. Nah, mengenai PT Tembana adalah perusahaan distribusi alat-alat permesinan, di mana mereka mendistribusikan barang-barang seperti cutting tools, matabor, dan lain-lainnya. Nah, PT Tembana ini rata-rata customer mereka itu adalah perusahaan manufaktur, yang dimana dengan adanya perusahaannya dapat memudahkan perusahaan manufaktur mencari komponen-komponen peralatan industri lainnya tanpa harus menghubungi pihak produsen. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas berbagai macam aspek dari SDM, keuangan, dan teknologi. Untuk aspek yang pertama, aspek SDM. SDM adalah sumber daya manusia. Di dalam perusahaan, SDM adalah orang yang bekerja di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk aspek SDM kali ini saya akan membagi menjadi dua, yaitu penjualan dan keuangan. Dalam divisi penjualan itu mencakup dua posisi, yaitu sales dan purchasing. Untuk pertama, saya akan menjelaskan mengenai sales. Sales di perusahaan trading sangatlah penting untuk memastikan keberhasilan operasional dan keberlanjutan bisnis. Berikut adalah beberapa peran sales dalam perusahaan trading. Yang pertama, mencari pelanggan baru. Sales bertanggung jawab untuk mencari dan menarik pelanggan baru. Ini melibatkan prospeksi pelanggan produk atau jasa dan membangun hubungan bisnis. Yang kedua adalah membangun hubungan dengan pelanggan. Sales harus membangun dan memelihara hubungan dengan baik kepada pelanggan yang sudah ada, sehingga terciptalah loyalitas dan keberlanjutan transaksi. Yang ketiga adalah memahami kebutuhan pasar. Sales harus memahami kebutuhan pasar dan keinginan pasar untuk menyampaikan produk atau layanan yang relevan, serta memberikan solusi bagi pelanggan. Yang keempat adalah meningkatkan penjualan. Peran utama sales adalah meningkatkan volume penjualan dengan cara mempromosikan barang atau jasa perusahaan, menawarkan promosi dan negosiasi. Yang kelima adalah menjalin kemitraan strategis. Sales dapat membantu perusahaan menjalani kemitraan strategis dengan distributor, supplier, atau pelanggan besar untuk memperluas jaringan dan meningkatkan peluang bisnis. Yang keenam adalah memberikan feedback kepada perusahaan. Sales sering menjadi penghubung secara langsung dengan pasar.
Informasi yang mereka peroleh dari pelanggan dan kompetitor sangatlah berharga untuk pengembangan produk, strategi harga, dan pemasaran. Yang ketujuh adalah melakukan administrasi penjualan. Sales bertugas untuk mencatat laporan hasil penjualan dan membuat invoice melalui kontrak dan serta memonitor pembayaran dan pengiriman produk. Yang ke-8 adalah mencapai target penjualan. Sales memiliki tanggung jawab untuk mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan, baik dalam bentuk revenue, jumlah pelanggan, atau volume penjualan. Yang ke-9, mengenai pengetahuan produk. Sales harus memahami baik produk atau jasa yang ditawarkan, termasuk keunggulan, spesifik, dan manfaatnya, sehingga dapat memberikan informasi kepada pelanggan. Ke-10 adalah memberikan layanan pelanggan. Sales juga berperan untuk memastikan mendapatkan pelanggan positif dengan memberikan dukungan yang menangani keluhan. Yang kedua adalah purchasing. Purchasing sendiri adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan untuk operasional bisnis. Purchasing ini memiliki peran penting dalam perusahaan. Di antaranya mengendalikan pengeluaran, meningkatkan kualitas produk atau layanan di dalam perusahaan. Dalam perusahaan ini, purchasing berperan untuk mendapatkan dokumen pemesanan atau menghubungi vendor untuk mendapatkan penawaran harga. Membuat dokumen surat jalan atau delivery order. Purchasing juga saling berhubungan dengan bagian finance pada saat pembelian barang. Purchasing juga berperan dalam pemesanan dibuat oleh customer, di mana saat customer membuat orderan, maka bagian purchasing akan membuat PO atau purchase order kepada vendor. Tapi jika barang diminta customer belum pernah diorder sebelumnya, maka purchasing akan meminta penawaran harga dengan tujuan agar dapat bernegosiasi dengan vendor hingga dapat harga yang cocok agar perusahaan dapat memberikan harga kepada customer. Kebalikannya, kalau barang tersebut sudah tidak tersedia, purchase akan membuat surat jalan atau delivery order untuk barang yang akan dikirim ke customer. Kesimpulannya dari peran purchasing sendiri adalah: yang pertama, mengelola pengadaan barang dan jasa. Purchasing bertanggung jawab untuk memastikan barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan tersedia tepat waktu untuk mendukung operasional. Yang kedua, mengendalikan pengeluaran. Purchasing juga berperan dalam mengontrol biaya dengan mencari vendor terbaik, melakukan negosiasi harga, dan mendapatkan penawaran yang menguntungkan. Yang ketiga adalah memastikan kualitas. Dengan memilih vendor yang tepat, purchasing dapat meningkatkan kualitas barang atau jasa yang digunakan perusahaan atau dijual kepada customer. Yang keempat adalah mengelola dokumen dan proses administrasi. Purchasing dapat membuat dokumen seperti purchase order, surat jalan, atau delivery order untuk mendukung kelancaran proses pengadaan. Yang kelima, bekerja sama dengan bagian lain. Purchasing juga berkoordinasi dengan bagian finance terkait pembayaran serta dengan sales untuk memenuhi pemesanan customer. Yang keenam, memenuhi permintaan customer. Purchasing memastikan barang yang dipesan oleh customer tersedia jika barang yang baru mereka mengajukan penawaran harga kepada vendor dan melakukan negosiasi untuk menentukan harga yang dijual ke customer. Yang ketujuh adalah mendukung efisiensi operasional. Dengan memastikan barang tersedia sesuai kebutuhan, purchasing dapat membantu perusahaan berjalan dengan lancar dan efisien secara keseluruhan. Secara keseluruhan, purchasing adalah kunci dalam proses pengadaan, menjadi penghubung antara vendor dan customer untuk memastikan keberlanjutan dan
efisiensi operasional. Selanjutnya adalah posisi divisi keuangan. Divisi keuangan kayaknya adalah saya akan membahas mengenai posisi finance. Finance bidangnya yang mempelajari mengelola uang dan sumber daya keuangan. Finance juga meliputi proses memperoleh dana, pengawasan penciptaan dan studi uang. Finance di perusahaan ini bertugas untuk memastikan perusahaan membayar jangka pendek dan jangka panjang mereka, seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, membayar cicilan, mengurus pembayaran supplier, vendor, dan pembayaran pajak. Adapun posisi finance dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting karena bertanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan yang menjadi inti dari keberlangsungan operasional bisnis. Berikut adalah manfaat dalam posisi finance di perusahaan. Yang pertama, pengelolaan keuangan yang efektif. Mengatur aliran dana masuk atau dan keluar, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan investasi untuk memastikan arus kas perusahaan tetap sehat. Menghindari kehabisan dana operasional atau cash flow management. Yang kedua adalah perencanaan dan penganggaran keuangan. Membuat rencana keuangan jangka pendek maupun jangka panjang untuk membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya. Menyusun anggaran yang efisien sehingga dana perusahaan digunakan secara optimal dan sesuai dengan prioritasnya. Yang ketiga, mengendalikan biaya. Menganalisis pengeluaran perusahaan untuk menemukan peluang penghematan biaya. Mengidentifikasi pengeluaran yang tidak efisien atau berlebihan, lalu mengusulkan strategi untuk menguranginya. Yang keempat adalah pengembalian strategi keputusan strategis. Memberikan data keuangan analis kepada manajemen untuk mendukung pengembalian keputusan berdasarkan fakta. Contoh, menentukan apakah perusahaan sebaiknya mengambil pinjaman, berinvestasi dalam proyek baru atau menambah lini produksi. Yang kelima adalah risiko keuangan. Mengidentifikasi risiko keuangan yang mungkin dihadapi perusahaan seperti fluktuasi mata uang, inflasi, dan risiko kredit. Menyusun strategi mitigasi untuk mengurangi dampak risiko tersebut. Dan yang keenam adalah kepatuhan dan pelaporan keuangan. Memastikan dalam perusahaan mematuhi keuangan dan perpajakan yang berlaku, seperti menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan untuk kepentingan internal, investor, serta pihak internal lainnya. Yang ketujuh, meningkatkan nilai perusahaan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, posisi finance dapat membantu meningkatkan profitabilitas dan efisiensi perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan nilai-nilai perusahaan di mata pemegang saham atau investor. Yang ketujuh, pengelolaan investasi. Membuat perusahaan mengelola dana yang tersedia untuk investasi dalam proyek yang menghasilkan keuntungan. Mengelola portofolio investasi untuk memaksimalkan hasil yang diminimalkan risiko. Yang kesembilan, hubungan dengan pemangku kepentingan. Berkomunikasi dengan investor, bank, atau kreditur mengenai keuangan perusahaan untuk memperoleh pendanaan atau dukungan finansial lainnya. Memberikan keyakinan kepada pemegang saham bahwa keuangan perusahaan dikelola dengan baik. Yang ke-10 adalah dukungan dalam pengembangan bisnis. Posisi finance memainkan peran dalam identifikasi peluang ekspansi bisnis melalui analisis biaya dan manfaat atau cost benefit analysis. Membuat perusahaan memasuki pasar atau mengembangkan produk berdasarkan kepastian keuangan yang ada. Intinya, posisi finance adalah kunci bagi stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Tanpa manajemen keuangan yang baik, perusahaan dapat menghadapi berbagai risiko. Karena itu, peran ini sangat vital dalam memastikan keberlangsungan bisnis dan mencapai tujuan jangka panjang.
Nanti divisi keuangan itu memiliki dua posisi, yaitu finance dan accounting, di mana finance dan accounting adalah dua fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan, tetapi keduanya memiliki fokus dan tujuan dan tanggung jawab yang berbeda. Secara definisi, finance berfokus pada perencanaan dan pengelolaan dan pengembalian keputusan strategis terkait keuangan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Accounting berfokus untuk pencatatan, pelaporan, dan analisa transaksi dengan memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Yang kedua adalah fokus utama. Finance fokus utama adalah perencanaan keuangan masa depan dan pengelolaan aset dan pengelolaan investasi, aset dan utang. Pengembalian keputusan strategis seperti ekspansi bisnis atau investasi proyek. Sedangkan accounting, pencatatan transaksi keuangan secara detail, penyusunan laporan keuangan itu neraca, laba rugi atau arus kas. Laba rugi dan arus kas. Yang ketiga adalah memastikan kepatuhan terhadap regulasi akuntansi dan pajak. Yang ketiga adalah perspektif waktu. Finance berorientasi pada masa depan dengan fokus pada perencanaan strategis dan proyek keuangan. Contoh, apakah perusahaan harus berinvestasi pada lini produk baru? Sedangkan accounting berorientasi pada masa lalu dan masa kini dengan fokus pada pelaporan dan analisis transaksi yang terjadi. Contoh, berapa pendapatan perusahaan tahun lalu? Dan keempat adalah tanggung jawab utama. Tanggung jawab utama finance adalah manajemen arus kas dan likuiditas, perencanaan anggaran, analisis profitabilitas, dan pengembalian keputusan investasi dengan hubungan dengan investor, bank, dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan accounting adalah mencatat transaksi keuangan secara detail dan sistematis, menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang ketiga adalah melapor pajak dan audit keuangan, kepatuhan terhadap standar akuntansi minimal, misalnya seperti IFRS atau GAAP. Yang kelima adalah keterampilan yang dibutuhkan. Finance atau analisis data keuangan. Finance memiliki keterampilan tertentu, yaitu analisis data keuangan, manajemen risiko keuangan, pemahaman pasar modal dan investasi. Yang terakhir adalah keterampilan strategis bisnis. Sedangkan untuk accounting, yang pertama adalah memiliki pemahaman standar akuntansi. Yang kedua, keterampilan teknis dalam pencatatan keuangan. Yang keempat, pemahaman pajak dan regulasi. Yang kelima adalah ketelitian dalam detail. Keenam, alat yang digunakan. Finance memiliki alat yang digunakan, yaitu analisis risiko keuangan, model keuangan dan proyeksi, software seperti Excel, Bloomberg, atau platform investasi lainnya. Sedangkan accounting sistemnya seperti SAP, QuickBooks atau MYOB, buku besar atau General Ledger, dan laporan keuangan. Contoh pekerjaan finance seperti Chief Finance Officer, Finance Analyst, Investment Management. Sedangkan accounting adalah akuntan, internal auditor, tax konsultan atau konsultan pajak ya. Kesimpulannya, finance lebih strategis dan berorientasi ke masa depan dengan fokus pada pengelolaan keuangan untuk pertumbuhan perusahaan. Sedangkan accounting lebih ke teknis dan berorientasi pada pencatatan serta pelaporan keuangan untuk memastikan akurasi dan keputusannya. Keduanya saling melengkapi untuk memastikan perusahaan berjalan efisien dan keberlanjutan. Selanjutnya mengenai aspek teknologi. Dalam
perusahaan ini, teknologi yang digunakan adalah sistem Accurate yang mencakup tim warehouse, purchasing, dan finance. Accurate adalah software akuntansi yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola keuangannya. Adapun kegunaan software Accurate pada bagian warehouse adalah software Accurate memiliki banyak kegunaan di dalam divisi warehouse atau gudang dalam perusahaan, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan inventaris dan proses logistik. Berikut adalah peran utama software Accurate di divisi warehouse. Yang pertama adalah pengelolaan investasi dan akurat. Track stok barang. Software Accurate memungkinkan untuk memantau jumlah stok barang secara real time, mengurangi resiko keuangan atau kelebihan stok, pencatatan barang masuk dan barang keluar. Setiap barang yang masuk atau keluar dari gudang dicatat dengan detail sehingga memudahkan melacak riwayat pergerakan barang. Yang kedua adalah penyimpanan data dan tertata. Organisasi barang. Data barang yang disimpan terorganisir dengan baik. Informasi seperti kode barang, deskripsi, harga, dan lokasi penyimpanan. Pengelompokan barang memungkinkan untuk mengelompokkan barang berdasarkan kategori tertentu untuk mempermudah pencarian dan pengelolaan. Yang ketiga adalah pemantauan status stok secara real time. Yang pertama adalah stok alert. Secara sistem dapat memberikan peringatan otomatis jika stok barang mendekati batas minimum atau maksimal yang telah ditentukan. Peringatan kedaluarsa. Untuk barang yang memiliki tingkat kedaluarsa, software ini dapat memberikan notifikasi agar bisa melakukan tindakan yang tepat. Yang keempat adalah proses pemesanan. Integrasi dengan purchasing. Software Accurate dapat terintegrasi dengan sistem pembelian sehingga saat stok menipis, proses pemesanan barang dapat dilakukan secara otomatis atau manual dengan lebih cepat. Proses order mempercepat proses pemesanan dari customer karena status dan ketersediaan barang dapat langsung diketahui. Yang kelima adalah penyusunan laporan gudang. Laporan inventaris dapat menghasilkan laporan terkait stok barang yang tersedia, barang yang keluar, barang yang masuk, serta barang yang sudah terjual. Laporan kinerja gudang memberikan laporan terkait efisiensi operasional gudang, misalkan waktu peromsensi barang masuk atau keluar, dan produktivitas staf gudang. Yang keenam adalah menyederhanakan proses gudang. Otomatisasi proses. Dalam beberapa proses di gudang dapat diotomatisasi dengan software Accurate seperti pencatatan stok, pembuatan delivery order, dan pengiriman barang. Selanjutnya adalah integrasi dan sistem lainnya. Accurate dapat diintegrasi dengan software lainnya yang digunakan oleh bagian lain seperti penjualan, keuangan, pengiriman barang sehingga alur dan data lebih efisien. Yang ketujuh adalah pengelolaan lokasi penyimpanan. Pengelolaan gudang multi lokasi. Jika perusahaan memiliki beberapa gudang, Accurate dapat membantu mengelola inventaris dengan dibagi di berbagai lokasi dengan memisahkan data per gudang. Optimalisasi ruangan gudang. Software ini memberikan dalam pengaturan penempatan barang, mengoptimalkan ruang dan mempermudah pencarian barang di gudang. Yang kedelapan ada audit dan kontrol keamanan. Audit dan pemeriksaan stok. Accurate mempermudah proses audit dan mengecek stok barang dengan menyediakan laporan secara jelas dan rinci. Keadilan akses, hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif atau melakukan perubahan pada sistem, menjaga keamanan data gudang.
Yang selanjutnya adalah purchasing. Software accurate pada bagian purchasing berfungsi untuk memudahkan dan mempercepat proses pengelolaan pembelian barang atau jasa yang diperlukan oleh perusahaan. Berikut adalah beberapa penggunaan accurate di dalam proses purchasing. Yang pertama, pengelolaan supplier. Accurate memungkinkan perusahaan untuk mencatat dan mengelola informasi tentang supplier seperti alamat kontak, histori, dan pembelian sebelumnya. Ini mempermudah perencanaan pembelian supplier yang tepat. Yang kedua adalah pembuatan purchase order atau PO. Software ini memungkinkan pembuatan dan pengelolaan purchase order secara digital yang mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan memastikan akurasi informasi. Ketiga, pemantauan stok barang. Accurate dapat memantau tingkat stok barang secara real time dan membantu dalam membuat keputusan pembelian tepat waktu dan menghindari kehabisan stok yang kelebihan tersedia. Yang keempat adalah otomatis pembayaran. Dengan integrasi sistem keuangan, Accurate dapat membantu dan mencatat dan memantau pembayaran kepada supplier sesuai dengan PO yang diterbitkan, meminimalkan kesalahan administratif. Yang kelima adalah laporan pembelian Accurate. Laporan pembelian. Yang kelima adalah laporan pembelian. Accurate menyediakan laporan terkait pembelian yang membantu dalam menganalisis biaya pengeluaran dan performa supplier. Laporan ini juga dapat digunakan untuk perencanaan pembelian masa depan. Penerimaan barang setelah barang diterima. Accurate memungkinkan pencatatan penerimaan barang dan mengecek apakah barang yang diterima sudah sesuai dengan tercantum pada PO untuk memastikan tidak ada kesalahan dan kekurangan. Dengan fitur-fitur tersebut, Accurate dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses purchasing sehingga memungkinkan pengelolaan yang lebih terstruktur dan transparan. Selanjutnya adalah software Accurate pada bagian finance. Software Accurate memiliki berbagai kegunaan pada bagian keuangan atau finance yang membuat bisnis dalam pengelolaan laporan keuangan dan transaksi lebih efisien. Berikut adalah kegunaan Accurate pada finance. Yang pertama, pencatatan keuangan. Accurate memungkinkan perusahaan untuk mencatat semua transaksi keuangan secara otomatis seperti pemasukan, pengeluaran, pembayaran utang piutang, dan demikian proses pencatatan secara lebih cepat, akurat, dan mudah dipantau. Yang kedua adalah laporan keuangan. Software ini dapat menghasilkan berbagai laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan lainnya yang dibutuhkan untuk menganalisis keuangan. Laporan-laporan ini sangatlah penting untuk pengambilan keputusan bisnis, pembukuan dan yang ketiga adalah pembukuan dan pengelolaan kas. Accurate menyediakan fitur yang mengelola kas dan bank secara efektif, termasuk rekonsiliasi bank dan pencatatan transaksi kas yang membantu menghindari kesalahan dalam pengelolaan uang. Yang keempat adalah perhitungan pajak. Accurate dapat membantu perhitungan pajak seperti PPN, PPh, dan pajak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Software ini juga dapat menghasilkan laporan SPT yang membutuhkan pelaporan pajak perusahaan. Yang kelima adalah integrasi dengan sistem lainnya. Accurate memungkinkan integrasi dengan software atau sistem lainnya seperti ERP atau point of sales POS sehingga data keuangan yang tercatat lebih terintegrasi dan tidak ada informasi yang terlewat. Yang keenam ada analisis keuangan. Dengan fitur analisis tersebut, Accurate dapat membantu perusahaan untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan dengan mudah dan membuat keputusan strategis yang berdasarkan data yang terperinci dan terpercaya. Secara keseluruhan, Accurate mempermudah perusahaan melakukan pencatatan dan pengelolaan transaksi keuangan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, dan menyediakan laporan akurat dan relevan bagi para pemangku kepentingan. Perusahaan trading
Intinya dari perusahaan trading company adalah perusahaan dagang yang memiliki peran dalam dunia industri. Karena fungsinya sebagai perantara yang berhubungan dengan produsen, konsumen, atau penggunaan akhir, berikut adalah manfaat utama keberadaan perusahaan ini. Yang pertama, distribusi produk dan efisiensi produk yang lebih efisien. Trading company membantu mendistribusikan produk dari produsen ke berbagai wilayah dan atau pasar termasuk domestik ataupun internasional. Mereka memiliki jangkauan distribusi yang luas sehingga dapat menjangkau pelanggan yang sulit dijangkau langsung atau yang dijangkau langsung oleh produsen. Efisiensi ini mengaruhi biaya logistik dan waktu pengiriman barang. Yang kedua adalah memperluas pangsa pasar. Strategi trading company dapat membantu produsen menjangkau pasar baru, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka memahami kebutuhan pasar lokal, regulasi, dan preferensi konsumen di wilayah tertentu, sehingga dapat membantu produsen menyesuaikan produk untuk target pasar. Yang ketiga adalah menyediakan informasi pasar. Trading company sering kali memiliki informasi terkini dengan tren pasar dan harga kebutuhan pelanggan. Informasi ini sangatlah bermanfaat bagi produsen untuk mengembangkan strategi bisnis yang lebih efisien. Keempat adalah pengurangan resiko bagi produsen. Perusahaan trading company sering mengambil alih resiko operasional seperti resiko gagal bayar, fluktuasi mata uang, dan perubahan regulasi di pasar ekspor. Mereka juga membantu produsen mengurangi resiko stok berlebihan atau kekurangan pasokan dengan manajemen inventaris yang lebih baik. Yang kelima adalah kemudahan ekspor dan impor. Dalam perdagangan internasional, trading company memiliki keahlian dalam menangani ekspor dan impor, termasuk dokumentasi, regulasi, bea cukai, dan pengiriman internasional. Hal ini mempermudahkan mereka untuk memiliki sumber daya atau pengalaman dalam perdagangan lintas batas. Sekian untuk video kali ini mengenai perusahaan trading company. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.